Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Bastomi Maliki dengan NBI 14621000221. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Emerging Technology kelas R, yaitu tugas pertama mengenai tugas mereview jurnal dengan menggunakan aplikasi FOSViewer. Aplikasi FOSViewer sendiri yaitu berfungsi untuk menguji sebuah keoriginalitasan sebuah jurnal yang nantinya akan kita buat sebagai bahan dari bahan dari tugas akhir atau skripsi. Oke, di sini untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita membutuhkan 3 aplikasi, yaitu yang pertama aplikasi Mendeley. Lalu untuk yang kedua kita menggunakan Publish and Perish. Lalu yang ketiga tentunya Phosphorusnya sendiri. Oke, di sini posisi saya sudah terinstall Publish and Perish, Mendeley, dan juga Phosphorusnya. Langsung saja untuk yang pertama kita langsung masuk ke Publish and Perish-nya terlebih dahulu. Jadi di Publish or Perish-nya ini sendiri yaitu berfungsi untuk mencari sumber-sumber jurnal, tentunya dengan judul yang akan kita gunakan untuk menjadi bahan judul dari tugas akhir atau skripsi kita untuk dijadikan referensi serta relasi yang akan digunakan pada tugas akhir. Di sini saya memasukkan publication name yaitu jurnal tentunya. Lalu untuk keywordnya yang saya gunakan yang nantinya kemungkinan akan menjadi judul saya yaitu saya masukkan Information System of Public. Lalu untuk tahunnya di sini saya memasukkan mulai dari tahun 2019 sampai yang terbaru 2024. Lalu untuk maximum number of result-nya dari jurnalnya saya memasukkan 500. Jadi nantinya akan muncul total ada 500 jurnal yang berhubungan dengan keywords-nya ini yang nantinya eh, jika sudah tertampil maka di sini ada save result, maka kita harus men-save-nya terlebih dahulu. Di sini menggunakan RIS ya. Jadi formatnya menggunakan RIS. Di sini posisi saya sudah mendownload tadi karena untuk meload sebuah jurnal yang bernilai 500 ini membutuhkan waktu yang agak lama, jadi saya men-skipnya. Yang nantinya jurnal yang sudah kita download tadi, yang berformat RIS tadi, yang akan kita proses ke dalam aplikasi Mendeley-nya. Oke, jadi di sini saya sudah mendownload, langsung saja masuk ke dalam aplikasi Mendeley-nya. Sudah, di sini saya sudah membuat 2 folder. Jadi tadi saya sudah melakukan pengambilan data dari Publish Perish, lalu saya masukkan ke dalam Mendeley. Di sini yang pertama yang akan saya gunakan pada video kali ini yaitu pada folder public ASI. Di sini terdapat data yang sudah saya tarik dari aplikasi sebelumnya yaitu Publish Perish yang disimpan pada format RIS. Lalu di sini pada jurnal ini sesuai dengan yang saya masukkan sebelumnya di aplikasi Publish Perish. Di sini jurnalnya sudah tahunnya sesuai dengan yang saya masukkan di uh, Publish Perish sebelumnya, yaitu mulai dari tahun
2019 sampai yang terbaru yaitu 2024. Di sini rata-rata jurnalnya yaitu mulai dari 2019 sampai paling terbaru di sini ada 2023 ini. Untuk yang 2024-nya sendiri masih belum ada. Oh, sudah ada satu ini. Jadi ada beberapa jurnal yang memang terbaru keluaran 2024. Jika sudah, lalu selanjutnya kita akan masuk pada aplikasi yang ketiga, yaitu Fosviewersnya untuk melanjutkan eh, proses kita. Sebentar, kita masuk ini. Di sini posisi saya sudah menginstal Fosviewers, jadi kita langsung saja masuk ke dalam Fosviewersnya. Kita tunggu sampai Fosviewersnya terbuka. Oke, sudah. Di sini adalah tampilan awal dari aplikasi Fosviewers. Jadi aplikasi Fosviewers ini, sekali lagi saya jelaskan, aplikasi ini berfungsi untuk menguji sebuah keoriginalitasan sebuah jurnal dan sebuah judul yang akan kita gunakan pada tugas akhir melalui aplikasi ini. Oke, langsung saja di sini. Yang pertama-tama kita langsung masuk pada create. Lalu di sini ada 3 pilihan, yaitu create a map based on network data. Ini maksudnya pilihan untuk kita mengakses dari online, datanya dari online. Lalu create a map based on a bibliographic data. Lalu yang ketiga ada create a map based on text data. Dari ketiga pilihan ini kita pilih yang ketiga. Karena kita yang sebelumnya teksnya datanya berupa teks ya. Jadi kita pilih yang teks. Lalu next. Wah, di sini ada 4 pilihan lagi, yaitu yang pertama read data from Fosviewer's files. Ini pilihan untuk membaca data dari files yang sudah kita simpan sebelumnya di aplikasi Fosviewers. Lalu yang kedua ini membaca data dari bibliographic database files dari Scopus atau Science atau yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah read data from reference manager files, yaitu seperti cara kita yang sebelumnya membaca files dari format TRIS, EndNote, dan RefWorks. Lalu yang keempat download Drop API. Kita pilih yang ketiga sesuai dengan yang data kita ambil dari sebelumnya tadi, yaitu dengan format TRIS. Selanjutnya kita next. Oke, ini adalah kita disuruh memasukkan file yang sudah kita save sebelumnya di Mendeley. Kita cari filenya. Jadi saya simpan di sini. Oke, jadi ada 2 data. Saya akan menggunakan yang public ac.ris. Kita klik OK. Lalu next. Kita biarkan saja ini pengaturannya. Kita langsung saja next. Extracting time, kita tunggu. Lalu ini counting metodenya ada 2, yaitu binary counting dan full counting. Kita pilih yang binary. Lalu yang di bawah ini Fosviewers
thesaurus file. Ini yaitu opsional, berfungsi ketika kita sudah memiliki files yang sebelumnya di Fast Viewers, maka bisa kita masukkan ke dalam sini. Karena kita sebelumnya belum mempunyai file, maka kita klik, nggak usah diisi, klik saja yang binary, lalu kita next. Oke. Selanjutnya ini adalah choose threshold, yaitu minimal dari threshold yang akan kita gunakan untuk mencari sumber-sumber mana atau dari judul-judul mana yang akan muncul banyaknya dari folder yang sudah data yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya turunkan menjadi 6, maka threshold yang akan tampil yaitu akan sebanyak 115. Oke, jika sudah, next. Selanjutnya ini adalah choose number of terms. Jadi sebelumnya threshold kita turunkan menjadi 6, maka hubungan dari judul-judul dari data yang sudah kita ambil sebelumnya yaitu 115. Kita sesuaikan jadi 115 saja sesuai dari yang sebelumnya kita masukkan agar sama ya. Selanjutnya next. Oke, selanjutnya ini adalah verify selected terms. Ini kita akan disuruh untuk mengevaluasi lagi dan kita akan pilih yang tidak sesuai dengan data kita, hubungannya, relasinya. Seperti di sini ada geographic information system, ini kan tidak berhubungan, maka kita bisa men-unselect-nya agar nantinya yang akan ditampilkan itu yang akan berhubungan saja. Lalu ada di sini coronavirus, ini tidak masuk. Lalu virus ini tidak masuk juga, Saudi Arabia juga, vaksin, public health, benefit juga tidak masuk. Jadi kita akan disuruh untuk menseleksi lagi mana item-item terms yang berhubungan dan yang tidak berhubungan. Oke, evidence, healthcare ini, lalu health information, pandemic, public health China, public health system, action juga tidak masuk, COVID, student, lalu ada paper ini tidak masuk, lalu studi juga, oh studi masuk ya. Oke, jika sudah, kita koreksi lagi apakah mau United States ini, survei, ya masuk. Oke, kita cek lagi apakah masih ada yang tertinggal. Jika sudah dirasa sudah semua, maka step selanjutnya yaitu kita klik finish untuk bisa melihat hasil dari apa yang sudah kita seleksi dan yang sudah kita masukkan dari proses yang sebelumnya kita lakukan. Oke, klik finish. Oke, di sini muncul dari beberapa hubungan yang sudah kita inputkan sebelumnya. Kurang lebih ada tadi 100 berapa itu, maka yang muncul kurang lebih juga sama seperti yang kita masukkan sebelumnya. Di sini yang paling menonjol yaitu dari information system, information, data, dan juga ada public di sini, lalu implementation, dan juga systematic review. Oke, jadi
dari proses yang sudah kita lakukan sebelumnya menghasilkan hasil seperti ini dari judul Information System of Public. Oke, mungkin cukup itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada salah kata dari saya, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.